Iya, iya, iya. Oke. Halo, kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan dengan Pak Delvi. Oke, saya lanjutkan videonya. Ini adalah video kita yang ketiga. Di video yang ketiga ini saya akan memberikan 3 poin terakhir, yaitu dimulai dengan poin yang kelima. Poin yang kelima itu yaitu poin dimana produsen mencari informasi pasar. Biasanya mencari informasi pasar ini sangat diperlukan untuk riset pasar. Mencari informasi pasar ini biasa disebut dengan istilah sumber informasi pasar. Sumber informasi pasar itu bisa dibagi dua, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Bagaimanakah data primer dan data sekunder itu? Baik, simak keterangan saya berikut. Baik, adik-adik semua, sumber informasi pasar dibagi dua seperti keterangan saya tadi. Yang pertama sumber informasi pasar yang disebut dengan sumber informasi data primer. Sumber informasi data primer ini adalah data yang dihimpun langsung ke lapangan oleh produsen. Nah, jadi produsen pemproduksi produk tadi akan mencari langsung informasi berdasarkan data-data yang dia dapat langsung di lapangan. Jadi, sang produser ini turun langsung ke lapangan untuk mencari data-data. Nah, data-data yang diperlukan untuk produsen dalam produksi suatu barang dan dia mencarinya sendiri disebut dengan istilah data primer. Oke, saya harap jelas ya kalimat saya ya. Baik. Jika ada data primer, maka ada yang disebut dengan istilah data sekunder. Data sekunder itu yaitu data yang didapat dari pihak lain yang telah mengumpulkan informasi lebih dulu. Jadi kesimpulannya, data sekunder itu adalah data yang sudah dicari, dihimpun, atau didapat pihak lain selain produser yang awal ya. Nah, data-data yang didapat dari pihak lain ini digunakan oleh produsen suatu produk tadi untuk mengumpulkan informasi ya, untuk mengumpulkan informasi dalam memproduksi suatu barang, dan informasi itu sudah dikumpulkan lebih dulu oleh pihak lain. Nah, jadi si produsen yang pertama tinggal mengambil data dari pihak lain. Jadi dia tidak mengumpulkan data sendiri, tapi dia mengambil data dari pihak lain. Nah, karena mengambil data dari pihak lain itulah yang disebut dengan istilah sebagai istilah data sekunder. Jadi, perbedaannya data primer yaitu datanya disusun sendiri, dihimpun sendiri, dicari sendiri oleh produsernya, oleh produsen barang itu. Sementara kalau data sekunder, data itu dia ambil dari pihak lain yang sudah lebih dulu mengumpulkan informasi barang. Jadi dia tidak mencari sendiri, dia ngambil dari orang lain. Jadi dia nggak capek-capek melakukan penelitian, riset, ke lapangan, mengumpulkan data, dia cuma ngambil dari pihak lain. Baik, saya harap cukup jelas dalam sumber informasi pasar, baik berupa data primer maupun data sekunder. Oke. Pengumpulan data primer dan data sekunder sudah saya terangkan di poin yang kelima. Sekarang poin yang keenam. Poin yang keenam ini disebut dengan istilah uji coba pasar. Uji coba pasar ini artinya bahwa seorang produsen itu akan melakukan tester, ya, tester atau tes produksi barangnya ke konsumen. Contoh, misalnya Anda seorang penjual, ya, seorang penjual barang dalam bentuk makanan. Otomatis Anda akan membuat sebuah tester berupa makanan yang akan Anda berikan gratis atau Anda bagi-bagikan gratis kepada para konsumen. Di situ Anda bisa dapat mengumpulkan data langsung apakah makanan yang Anda produksi itu nyaman atau enak atau diterima oleh para konsumen karena mungkin rasanya yang manis, rasanya yang asin, atau banyak topping atau kurang topping, atau hiasannya yang bagaimana. Di situ Anda bisa melakukan riset sekaligus pengumpulan data untuk uji coba tes pasar. Nah, jadi poin yang keenam ini adalah uji coba tes pasar. Di uji coba tes pasar ini biasanya kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira produk kita itu layak apa tidak kita jual. Oke, yang terakhir disebut dengan istilah studi kelayakan pasar. Nah, studi kelayakan pasar ini biasanya memerlukan waktu yang tidak sedikit ya. Selain tidak sedikit juga kegiatannya rumit, yaitu berkaitan dengan pemasaran
pemasaran atau marketing juga berkaitan dengan bagaimana sudah memproduksi suatu barang. Jadi biasanya di bagian yang ketujuh ini, yaitu uji kelayakan pasar, biasanya mengandung resiko tinggi, yaitu resiko kegagalan atau malah resiko keuntungan, karena suatu barang itu sudah kita produksi. Jadi kalau barang yang kita produksi tadi kita lempar ke pasaran sehingga di pasaran itu berhasil dengan baik, ya oleh sebab itu ya barang yang baik tadi disebut dengan istilah layak untuk dijual. Tapi kalau tidak, maka barang yang kita produksi tadi tidak layak jual, maka kita mengalami kerugian. Contoh pulpen ini, ya, ini Anda tahu ini produk apa ya? Sebuah produk pulpen dengan merek tertentu, karena saya tidak didukung oleh merek apapun. Di sini sebelum melakukan riset pasar, dia melakukan dulu percobaan-percobaan, kemudian dia melakukan tester, dan kemudian melakukan uji kelayakan pasar dan uji kelayakan jual, ya. Dan setelah dia jual, ternyata diperlukan oleh orang banyak dan khalayak ramai, serta berbagai macam lapisan memerlukan produk dia. Dan dia kemudian melakukan riset, penelitian ulang tentang produk yang dia gunakan. Ternyata produk yang dia pakai atau dia produksi tidak hanya bentuknya seperti ini, dia juga memproduksi bentuk-bentuk lain, misalnya seperti ini. Kalau ini produk pulpen biasa, yang ini produk pulpen tinta. Nah, itu salah satu contoh bahwa dalam suatu penggunaan riset sangat layak dan tidaknya suatu barang itu dilempar ke pasaran. Ya, saya pikir penjelasan saya poin kelima, poin keenam, dan poin ketujuh cukup jelas. Yaitu poin kelima, saya ulang, sumber informasi pasar. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Kemudian yang keenam yaitu uji coba jual pasar yang disebut dengan istilahnya tester. Dan yang ketujuh yaitu uji kelayakan pasar, apakah barang ini layak untuk dijual dan diterima dengan baik oleh para konsumen atau tidak. Saya harap sampai situ dulu. Adik-adik, mudah-mudahan kalian cukup jelas dengan kalimat yang saya gunakan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak jelas, kalian bisa komen, ya. Di situ silahkan ditanyakan. Dan terima kasih, di akhir video saya sampaikan kepada seorang siswa yang sudah memberikan masukan tentang pengambilan video saya supaya jangan banyak goyang-goyang. Ya, terima kasih ya. Oke. Baik. Yang terakhir sebelum saya tutup, jangan lupa di komen nama spasi kelas, karena kalau kalian tidak menggunakan nama spasi kelas di komen, maka saya anggap kalian tidak hadir hari ini. Baik, itu saja dari saya. Selamat pagi semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.